Dewi mitologi Yunani yang gak paling macam-macam, Hestia. Di mitologi Yunani ada 12 dewa utama atau the Olympians yang udah pernah aku buatin videonya khusus itu Poseidon, Hera, Athena, Apollo, Artemis, Dionysus, dan Hermes. Jadi sisa Zeus, Hades, Demeter, Ares, Aphrodite, Hephaestus, dan Hestia. Loh, katanya 12. Kok ini 14? Beda-beda versi soalnya. Tapi yang pasti jumlahnya tuh 12. Dan dari segitu banyak versi itu, pasti dewa-dewi ini yang dibilang di Olympians. Oke, kali ini kita akan bahas Hestia. Hestia, goddess of home, hearth, and family. Dewi kehangatan, keluarga, dan rumah tangga. Dewi yang paling gak neko-neko, gak macem-macem, gak kayak Olympians lainnya yang penuh drama. Dia mah anteng-anteng baik, stay cool. Pas nih, Olympians harus punya satu dewi rumah tangga. Secara pernikahan mereka kan berantakan. Zeus and Hera, Poseidon, Aphrodite. Semua ya kayaknya. Nah, ngomongin soal Hestia yang gak banyak drama, yang kayaknya anteng-anteng aja nih, sifat dia yang kayak gini tuh bikin dia gak banyak muncul di cerita-cerita yang ada di mitologi Yunani. Secara kan kalian tahu, baru aja aku sebutin mitologi Yunani tuh gak jauh-jauh dari seputar perselingkuhan dan drama. Jadi Hestia tuh jarang di-mention namanya, meskipun dia itu sebenarnya adalah the original Olympians, 6 Olympians pertama. Olympians original ini maksudnya para dewa-dewi yang lahir di generasi ketiga. Kalau misalnya kalian pernah nonton video aku yang bahas tentang asal-usul mitologi Yunani, pasti nangkep maksudnya apa. Yang belum nonton, coba nonton itu dulu deh, biar nggak bingung. Nih aku jelasin lagi ya, angkatan pertama dewa-dewi Yunani itu namanya Primordials. Yang kedua adalah Titans, yang ketiga adalah Olympians. Titan Kronos sama Rhea tuh punya 6 anak yang jadi Olympians. Ada Zeus, Poseidon, Hades, Hestia, Hera, Demeter. 3 dewa dan 3 dewi. Yang kita tahu yang pasti Zeus itu yang termuda, karena cuma dia yang gak ketelen sama bapaknya kan. Tapi soal ketiga dewi ini tuh ada banyak perdebatan tentang urutan mereka. Siapa yang paling tua dari antara Hera, Demeter, dan Hestia. Cuman banyak sejarawan dan penyair yang sepakat kalau Hestia itu adalah dewi yang tertua dari mereka bertiga. Pas angkatan Olympians mulai berkuasa, Poseidon sama Apollo tuh sempet ngincer Hestia. Tapi Hestia gak mau. Bagus, bravo. Dia malah bersumpah ke Zeus kalau dia bakalan tetap virgin sampai selama-lamanya. Ada beberapa himnenya Homer nih. Salah satu himnenya yaitu Hymn 5 ada nyebutin tentang hal ini. She was the firstborn child of wily Kronos and youngest too. By the will of Zeus, who holds the Aegis, a queenly maid whom both Poseidon and Apollo sought to wed, but she was wholly unwilling, nay, stubbornly refused, and touching the head of Father Zeus, who holds the Aegis, she, that fair goddess, swore a great oath which has in truth been fulfilled, that she would be maiden all her days. Di sini dibilang kalau dia adalah anak pertama Kronos yang lahir, tapi juga yang termuda. Ingat, mereka tuh lahir 2 kali. Pertama, lahir beneran dari kandungan Rhea, ibunya. Kedua, dari muntahan bapaknya si Kronos. Kan mereka sempat dimakan tuh. Nah, Hestia yang dilahirin pertama sama Rhea. Jadi dia anak pertama yang dimakan sama bapaknya. Terus 4 anak lainnya kan satu persatu dimakan. Nah, berarti kan dia yang berada di paling bawah perut bapaknya. Pas akhirnya dimuntahin, dia jadi yang terakhir. Jadi dia yang pertama dilahirin sama ibunya dan yang terakhir dimuntahin sama bapaknya. Anak yang paling pertama lahir dan yang paling terakhir lahir. Bisa dibilang dia adalah salah satu dewi yang gak egois, gak kayak Olympians yang lainnya. Dia tuh stay single karena mau menuhin tugas dan tanggung jawabnya. Semua kebahagiaan dan berkat yang ada di rumah itu juga tugasnya Hestia. Waktu di video Hermes, aku pernah sebut dia disuruh Zeus ngajarin manusia kan. Nah, dipercaya kalau Hestia dan Hermes yang bertanggung jawab buat ngajarin manusia ngebangun rumah dan tempat tinggal.
That's why Hestia sama Hermes suka muncul berbarengan dan disimbolin sebagai guru dan pelindung pekerjaan manusia. Hymn 5 juga ada nyebutin Aphrodite dan 3 dewi perawan, yaitu Artemis, Athena, dan Hestia. Bunyinya tuh gini. Yet there are 3 hearts that she cannot bet, nor yet ensnare, nor yet does the poor maiden Hestia love Aphrodite's works. 3 hati itu maksudnya 3 dewi yang aku sebutin tadi. She cannot bet, nor yet ensnare, artinya Aphrodite itu gagal bikin mereka jatuh cinta. So, Zeus, the father, gave her a high honor instead of marriage, and she has her place in the midst of the house and has the richest portion. In all the temples of the god, she has a share of honor, and among all mortal men, she is chief of the goddesses. Of these 3, Aphrodite cannot bend or ensnare the hearts. Dia disebutin dapat tempat di tengah-tengah rumah. Dia juga dikasih kehormatan di semua kuil para dewa. Di antara semua manusia, dia itu dianggap sebagai ketua dari para dewi. Tapi ini agak pro kontra sih, karena menurut sebagian besar orang, ketua dari para dewi kalau nggak Hera ya Athena. Athena sosok wanita kuat yang kayaknya tuh need no man. Kalau Hera wajar, karena dia istri penguasa, Zeus. Kenapa Hestia kok bisa dibilang ketua dari para dewi? Sebenarnya gini, orang memuja dewa-dewi dan berdoa ke kuil kan nggak tiap saat. Tapi perlu dinotis kalau Hestia itu dewi perapian dan api pengorbanan. Jadi di setiap bangunan yang ada api perapiannya, disitulah ada berkatnya Hestia. Dan orang bisa berdoa sama dia lewat semua perapian. Perapian ini nggak cuma ada di rumah kan, tapi di semua kuil pemujaan dewa apapun ada perapiannya. Kuilnya Hestia tuh nggak banyak, tapi kalaupun ada, jarang yang ada gambar Hestianya. Cuma altar doang biasanya. Jadi dia kelihatannya memang gak banyak kuilnya, tapi perapiannya ada di semua kuil pemujaan. Dia kayak pintu gerbang manusia ke dewa-dewi. Dan karena dia dewi api pengorbanan, semua pengorbanan yang manusia berikan kepada para dewa itu juga ada bagiannya buat Hestia. Apalagi zaman dulu tuh di setiap kota ada api unggun kayak tempat kumpul gitu. Mereka anggap ini bisa menambah keharmonisan kotanya, juga supaya diberkatin sama Hestia. Penggambaran Hestia. Hestia digambarin sebagai sosok wanita yang pakai kain di kepalanya dan jubah sederhana. Dia juga digambarin pegang tongkat di dekat perapian. Di zaman dulu, di sana ada tahayul. Kalau ada yang pindah keluar kota, mereka harus ambil api dari kota asal mereka buat dipindahin ke kota yang mereka bakal pindah. Karena mereka yakin kalau mereka ngelakuin hal ini, bakal datengin keberuntungan. Hestia juga bertanggung jawab sama perapian yang ada di Mount Olympus. Dia tuh pakai lemak binatang yang dipersembahin sama manusia buat ngebakar api Olympus supaya tetap nyala. Gimana kalau misalnya nggak ada yang persembahin kurban binatang? Ya persediaan lemaknya habis. Terus apa yang terjadi? Perapian Olympus meredup. Kalau misalnya meredup, otomatis api-api yang ada di bumi juga meredup. Tanpa Hestia, nggak ada api. Nggak ada kehangatan, nggak ada makanan. Dan yang paling penting, manusia nggak bisa berhubungan sama para dewa. Nggak ada yang menjembatani lah istilahnya. Ada juga himne Homer buat Hestia, tapi nggak sepanjang yang lain baitnya. Selain ngomongin Hestia, di bait lain juga ada ngebahas tentang Hermes yang sering ada di sampingnya Hestia. Mereka berdua tuh terkenal sebagai penolong dan pengajar manusia. Waktu pada berebutan tahta yang pernah aku bahas di video aku yang pemberontakan di Olympus, Zeus kan sempat hampir dikudeta sama dewa-dewa lain tuh. Athena, Poseidon, sama Apollo kan pada saingan pengen jadi penguasa. Hestia tuh diam aja. Dia sama sekali gak tertarik sama kekuasaan, apalagi drama. Pas lagi pada ribut-ribut gitu, Hestia masih sibuk manasin perapian aja, unbothered. Ada cerita tentang Hestia di Myth of Priapus, di mana Hestia yang lagi tidur hampir aja diapa-apain sama Priapus. Tapi untungnya ada suara keledai, jadi dia bangun. Kayaknya dia cuma muncul di beberapa cerita doang deh. Versi Romawinya Hestia itu Vesta. Vesta juga dewi perapian, rumah, dan keluarga. Di kuil Vesta, api sucinya dijaga sama 6 pendeta wanita yang dikenal sebagai Vestals. Pendeta-pendeta ini harus stay virgin, harus tetap perawan dan suci.
Biasanya, Vestals adalah putri yang dipilih dari keluarga terpandang di Roma. Tanggal 7-15 Juni diperingati sebagai Hari Libur Romawi yang dikenal sebagai Festival Vestalia sebagai peringatan akan Dewi Vesta. Hari libur ini jadi salah satu hari libur yang paling penting. Di peringatan ini, para umat bakalan berjalan tanpa alas kaki di kuil Dewi Vesta dan bakal kasih kurban dan persembahan makanan. Orang Roma juga sangat menghargai dan menjunjung tinggi Dewi Vesta, persis sama masyarakat Yunani yang juga sangat menjunjung tinggi Dewi Hestia. Mungkin Hestia ini memang gak banyak muncul di cerita-cerita mitologi Yunani, tapi kalau misalnya dari sisi agamanya yang lebih religius, dia mainin peranan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani kuno. Api suci di kuil Hestia diketahui gak akan padam, begitu juga perapian di rumah-rumah umatnya yang taat sama dia. Dia tetap hadir di perapian buat kasih kehangatan, kenyamanan, dan berkat buat tempat tinggal orang-orang. Gitu gigs, jadi gak usah banyak sensasi deh, chill aja tapi tetap jalanin tugas dengan baik. Gak usah ikut drama sana-sini, lempeng aja kayak Hestia. Toh akan tetap dihormatin kok, malah respectable. Hestia ini bahkan jadi salah satu dewi yang besar di Yunani kuno. So stay chill, tetap berwibawa dan berkelas pastinya. Alright, that's all about Hestia. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang salah, atau ada yang mau request, boleh komen. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Ih, bingungin poni. Yet there are 3 hearts that she cannot bet, nor yet ensnare. Ini berisik banget nih handphone.